Mengapa Area 51 sering disebut dalam teori konspirasi adalah sarangnya alien? Di tahun 1950, saat masa-masanya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, pengintaian pesawat Amerika terbang ke area negara Uni Soviet. Selama misi berlangsung, pesawat Amerika mudah terlihat saat pengintaian udara, serta riskan ditembak jatuh oleh musuh. Karena alasan tersebut, pada tahun 1954, Presiden Amerika Eisenhower mengizinkan pengembangan pesawat rahasia agar dapat mengembangkan pesawat-pesawat pengintai yang dapat terbang lebih tinggi dari biasanya sehingga tidak akan mudah terlihat oleh musuh. Proyek ini dinamakan Proyek Aquatun. Program ini membutuhkan lokasi yang sangat jauh dari jangkauan warga sipil dan juga mata-mata. Di Nevada ada sebuah area yang cukup luas di dekat danau yang disebut Groom Lake. Tempat tersebut dirasa sangat cocok untuk tempat pengembangan proyek ini, karena dirasa sangat jauh dari aktivitas-aktivitas warga sipil. Tidak ada yang tahu benar kenapa area tersebut dijuluki Area 51. Namun sebuah teori yang berkembang disinyalir karena daerah tersebut berdekatan dengan area uji coba nuklir atau masuk dalam sebuah blok atau wilayah komisi yang ada di Amerika Serikat, yaitu Komisi Energi Atom. Pada musim panas di tahun 1955 beredar kabar ada penampakan dari Unidentified Flying Object atau yang bisa disingkat juga dengan yang namanya UFO. Dilaporkan berada di sekitar Area 51. Itu karena Angkatan Udara mungkin saja mulai menguji sebuah pesawat yang diberi nama U-2 yang dapat terbang lebih dari pesawat biasanya di zaman itu, teman-teman. Yaitu sekitar mencapai 60.000 feet, cukup tinggi sekali pada zaman itu. Normalnya pesawat terbang komersil dapat terbang sampai 20.000 kaki atau feet. Sedangkan pesawat militer hanya dapat mencapai 40.000 feet. Jadi jika seorang pilot lagi terbang gitu ya, biasanya melihat sebuah titik kecil lebih di atasnya mereka biasanya tuh tidak tahu itu apa dan langsung memberikan informasi kepada pengawas lalu lintas udara setempat bahwa ada seseorang atau objek di luar sana yang sedang terbang gitu, yang tidak bisa diidentifikasi. Makanya sering disebut dengan yang namanya UFO. Hal-hal inilah yang menyebabkan teman-teman banyak laporan-laporan ya penampakan UFO di daerah tersebut. Sementara pada tahun-tahun itu, pejabat-pejabat setempat itu berkelit atau memberikan informasi bahwa itu kayak hanya sebuah fenomena alam aja biasa. Gitu. Karena mungkin ya area-area tersebut atau proyek-proyek ini kan proyek-proyek rahasia, jadi belum sampai atau belum boleh dipublikasikan kepada masyarakat sipil atau masyarakat luas. Setelah di tahun 1950-an itu, pengujian pesawat U-2 itu sudah berakhir. Namun di area 1 itu dirasa masih tetap terus beroperasi untuk menjadi tempat pengujian pesawat-pesawat lainnya yang kemungkinan lebih mutakhir di zaman-zamannya. Makanya disebut di situ banyak rumor-rumor yang tidak teridentifikasi pesawat apa atau objek-objek apa yang ada di ketinggian area 51 itu. Sebut saja 117A atau disebut dengan Night Hawk atau bahasa Indonesianya itu kayak elang malam gitu. Keren banget namanya. Lockheed A-12 dan juga Northrop Type Blue. Keberadaan Area 51 ini juga baru secara resmi itu baru-baru ini diberitahukan kepada publik bahwa area tersebut resmi dinyatakan ada ya teman-teman oleh pejabat-pejabat atau pemerintah setempat pada tahun 2013. Meskipun sudah diresmikan, namun
informasi-informasi resmi itu juga tidak gencar ya, jadi masih sangat minim banget informasi-informasi tentang area 51 ini, teman-teman. Nah, gitulah pokoknya. Mungkin masih digunakan sampai saat ini sebagai area penelitian atau pengembangan pesawat mutakhir yang terus update atau melebihi pada zamannya. Oke, segitu dulu dari saya, Arti Arma. Salam sayang untuk kalian semua. Bye! Ya, mungkin karena itulah rumor-rumor alien atau UFO itu berkembang di area 51 ya.